Sebenarnya nggak penting sini ada M dotnya. M dotnya 60 kg per menit. Dipanasin 30 ke 60. Yang ini yang penting nih penukar panasnya itu shell and tube. Nah terus air itu ini perlu diperhatiin ya, air melakukan lintasan shell. Berarti yang masuk ke shell itu air. Air dingin ya? Air aja. Dalam kondisi ini air yang jadi fluida dingin. Oh yang tadi panas gitu ya? Oh, oli itu fluida panas ya? Kalau yang oli Yang dari itu. fluida panas. Iya. Nah, terus dia bilang dan oli melakukan 24 sampai 8 lintasan tube. Berarti yang oli yang ini. Nah, karena yang di shell itu airnya itu masuknya 30, berarti yang T1 kalau ngeliat di tabel yang faktor koreksi itu bentuknya tuh yang di shell suhu masuknya tuh T1 besar, suhu keluarnya tuh T2 besar. Kalau yang di pipa suhu masuknya itu T1 kecil, suhu keluarnya itu T2 kecil. Jadi air suhu masuknya itu 30 derajat T1 besar, keluarnya 60 T2 besar. Terus yang oli T1 kecilnya yang masuk 105, T2 kecilnya yang keluar 70. Nah dari tabel faktor koreksi dilihat tuh rumusnya itu ada rumus P sama rumus R. Rumus P itu T2 kecil dikurang T1 kecil per T1 kecil dikurang T1 besar kurang T1 kecil. Ini tinggal masukin aja T2 besarnya ini 70, T1 kecilnya 105, T1 besarnya itu 30 dikurang T1 kecilnya itu 105. Dapat P-nya itu 0,467. P itu apa, Mas? Itu rumus Nggak tahu itu cuman buat di tabel buat nentuin titiknya. Ini yang Jadi ada titik ada tabel di bawahnya ada bawah rumus. tuh P. oh ini P Oh, kayak ya, tabel ini ya? koreksi. Iya, oh iya. Nah yang R itu yang melengkung. Nah buat yang R rumusnya itu T1 besar kurang T2 besar Kalau yang P kurang T2 kecil kurang T1 Dia kecil. kalau di tabel P-nya yang mana tuh? P yang di bawah. P yang bawah. R-nya R yang yang melengkung. oh iya. Reinhold ya? Iya kayak tadi Itu gua dihitung. R sama Nah terus ini tinggal disesuaikan nih. P-nya itu 0,467 P-nya yang bawah. yang bawah. Dari tarik. langsung lihat di situ ya. Langsung lihat yang bawah nih. Jadi ini 0,4 titiknya. Oh, berarti kita kan yang di sebelah kiri itu ada tanggal lagi tuh ya? Berarti kita nyari yang sebelah sininya ya? Iya betul yang sebelah sini. Oke, oke. Faktor koreksi. Wah PR di situ nih. Iya, mau ngeprint. 0,4, 0,5. Jadi tengah-tengahnya itu 0,45. Karena ini 0,467, buletin 0,47 lah. Berarti Oh, biar gampang. kalau bisa tuh nanti dibagi kayak garis-garis kecil. Jadi ada 4 garis kecil. Nanti itu aja 0,4, 5, 0,46, 0,47. Nah, 0,47 nanti tarik Tarik ke garis atas. lurus ke atas, Ketemuin Terus nanti sama habis itu garis R. garis R. N-nya juga sama yang tadi kayak yang 0,8. Iya, ini R-nya itu kan 0,857. Cari di paling kiri. Di sini ada 0,8 sama 1. 86. Di pertengahan ya? Tengah-tengahnya kan 0,9. Iya. Iya. 0,85 kan berarti tengahnya lagi seperempatnya. Hmm. Berarti dari garis ini Hmm. 0,467 yang sini tarik garis ke atas. Tarik garis ke atas sampai kira-kira tuh seperempat dari Ya. 0,8 sama 1. Nah ini kalau ditarik garis lurus ke kiri Ketemu angka F-nya. dapat di 0,9 lebih sedikit. 0,95 Nah, ini ya? 0, ini kan 0,9. Ini 1. Kalau 0,5 tuh yang ini nih. Oh iya, iya, iya. Garis sini. Ini kan cuma di sini. 0,91 berarti. Nah ini PR-nya di sini kita nentuin di titik berapa sini nih. iya ya PR sih. Itu harus tepat banget, Cak. Harus tepat banget. Kalau misalnya Babel kan kemarin bilang nih, yang lu disuruh coba kamu ngitung sendiri sama hitungan saya. Pas kita ngitung sendiri kan beda kan yang hitungan Babel, tapi Babel nggak mau harus benar-benar sama sama hitungan dia. Kayak gitu. Kalau di 30 nya masa di atas 70. Oh iya, iya benar. Berarti ini nyari yang korektifnya ini ya caranya? Iya. Ini kan bukan cross flow ya. Kolektifnya tadi F. Hitungannya selencup. Jadi nggak selalu yang cross flow itu faktor koreksi. Bisa aja selencup yang ditanya. Cuman kalau Pabel bilang kalau yang counter flow sama
paralel itu 1, yaudah ikutin aja. Gak usah ngitung faktor koreksi. Nah itu mas yang agak rancu gini, apa nanti ditanyainnya apa hari hanya? Iya, tanyain aja Pak, gua aja buat paralel sama counterflow. Gak bisa dicari juga tabel yang sebelah sini. Adanya cuma buat cross flow sama LNC. Tapi ya bisa gitu kan. Ya Jadi sih. kayaknya kemungkinan bakal selalu 1. Satu sih, iya beliau bilang. Koreksinya. Nah itu kalau Counterflow. misalnya lebih gitu ada toleran nggak Esther? Ada. Paralel sama counterflow. Kalau misalkan ada toleran misalkan 0,92 itu nggak apa-apa atau gimana? Tolerannya berapa? Toleran. Tuh belakang koma tuh kan Agak rancu ya. agak susah kan ngayal gitu. Makanya sebenarnya Pabel kalau melihat manual gini sebenarnya harusnya 2 angka di belakang koma. Iya harusnya. Kalau 3 tuh susah. Enggak, enggak bang. Kemarin aja nih ya, kan dia ngasih contoh yang di buku JP Holman. Yang di buku JP Holman itu hasilnya 0,92 kan. Tapi dia tetap pakai cara dia yang di PPT kayak apa tadi. Iya, yang pakai garis. Dia tetap 0,91. Dia tetap kekeh maunya segitu. Padahal yang di buku aja nih, yang udah ada kunci jawabannya tuh 0,92. Kadang Nah. gitu namanya mata, apalagi dia udah tua kan. Mungkin lihat Gengsi ya? matanya. Bang, saya rekam loh bang. Pabel. Kadang Sampai kita ngitung 0,92 dia tetap ngomong. Iya. kius. Aku yang bilang gini, ini Meter jauh. manusiawi, Cok.